Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan P3K pada bidang kompetensi teknis. Contoh soal nomor 1. Kemampuan bahasa anak mulai berkembang. Pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas. Merupakan perkembangan anak pada tahap A. Tahap sensor motorik. B. Tahap praoperasional. C. Tahap operasional konkret. D. Tahap pertumbuhan. Pembahasan. Pemikiran praoperasi dalam teori Piaget adalah prosedur melakukan tindakan secara mental terhadap objek-objek. Ciri dari tahapan ini adalah operasi mental yang jarang dan secara logika tidak memadai. Jawaban yang tepat adalah B. Tahap praoperasional. Contoh soal nomor 2. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan A. Pengayaan materi pelajaran. B. Refleksi. C. Latar belakang peserta didik. D. Tes awal atau pretest. Pembahasan. Pretest atau tes awal yaitu tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh siswa. Jawaban yang tepat adalah D. Tes awal atau pretest. Contoh soal nomor 3. Yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah A. Membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. C. Pembelajaran didominasi arahan dari guru. D. Proses penyampaian materi secara verbal. Pembahasan. Model pembelajaran interaktif adalah suatu cara atau teknik pembelajaran yang digunakan guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, di mana guru pemeran utama dalam menciptakan situasi interaktif yang edukatif, yakni interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan dengan sumber pembelajaran dengan menunjang tercapainya tujuan belajar. Jawaban yang tepat adalah B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. Contoh soal nomor 4. Yang dimaksud dengan penilaian adalah A. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. B. Proses yang dilakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan evaluasi. C. Membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria. D. Proses interaksi antara peserta didik dan pendidik. Pembahasan. Menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Jawaban yang tepat adalah A. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Contoh soal nomor 5. Bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran dalam melaksanakan tugas disebut penilaian. A. Pretest. B. Posttest. C. Autentik. D. Non-autentik. Pembahasan. Penilaian autentik adalah istilah yang diciptakan untuk menjelaskan berbagai metode penilaian alternatif yang memungkinkan siswa dapat mendemonstrasikan kemampuannya dalam menyelesaikan tugas-tugas dan menyelesaikan masalah. Jawaban yang tepat adalah C. Autentik. Contoh soal nomor 6. Lingkup penilaian hasil belajar mencakup beberapa kompetensi yaitu A. Kompetensi spiritual, kompetensi sikap. B. Kompetensi inti, kompetensi dasar. C. Kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi keterampilan, kompetensi pengetahuan. D. Kompetensi sikap sosial. Pembahasan. Berikut adalah beberapa kompetensi penilaian hasil belajar. Kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi keterampilan, kompetensi pengetahuan. Jawaban yang tepat adalah C. Contoh soal nomor 7. Aspek yang dinilai dalam penilaian terhadap siswa sebagai berikut kecuali A. Pemahaman konsep. B. Menggunakan grafik. C. Melakukan prosedur. D. Pemecahan masalah dan sikap. Pembahasan. Beberapa aspek kemampuan yang perlu diperhatikan dalam penilaian terhadap siswa adalah pemahaman konsep.
prosedur, komunikasi, penalaran, dan pemecahan masalah. Jawaban yang tepat adalah B, menggunakan grafik. Contoh soal nomor 8. Konsep menyodorkan berbagai situasi kepada siswa dan mendorong siswa untuk menyelidiki, mencari jawabannya adalah konsep dan strategi. A. Discovery learning. B. Inductive learning. C. Inquiry learning. D. Cooperative learning. Pembahasan. Model pembelajaran penyingkapan atau penemuan, discovery atau inquiry learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Jawaban yang tepat adalah C, inquiry learning. Contoh soal nomor 9. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, kecuali A. Teknologi sebagai alat bantu bagi siswa dalam pembelajaran. B. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan. C. Teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran. D. Teknologi sebagai alat pengembangan produk. Pembahasan. Fungsi utama teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran adalah: yang pertama, teknologi sebagai alat bantu bagi siswa dalam pembelajaran. 2. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan. 3. Teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah D. Teknologi sebagai alat pengembangan produk. Contoh soal nomor 10. Upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan terlihat dalam upaya guru. A. Memberi contoh penting toleransi. B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. C. Melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan sekitar. D. Melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi. Pembahasan. Guru berdiskusi dengan siswa untuk membahas permasalahan di sekitar merupakan upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan. Jawaban yang tepat adalah B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. Contoh soal nomor 11. Upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. D. Merencanakan pengajaran remedi. Pembahasan. Salah satu upaya guru merencanakan pengajaran remedi adalah untuk menentukan ketuntasan belajar peserta didik. Jawaban yang tepat adalah D. Merencanakan pengajaran remedi. Contoh soal nomor 12. Kegemaran anak akan dongeng atau cerita yang bersifat kritis seperti kisah perjalanan riwayat para pahlawan dan sebagainya merupakan ciri-ciri anak berusia A. 3-5 tahun, B. 6-8 tahun, C. 10-12 tahun, D. 15-18 tahun. Pembahasan. Di usia pra-remaja 10-12 tahun, anak mengalami transisi menuju kedewasaan. Selanjutnya yang memengaruhi kemampuan sosial, fisik, dan kognitifnya. Salah satu kegemaran anak akan dongeng atau cerita yang bersifat kritis. Jawaban yang tepat adalah C. 10-12 tahun. Contoh soal nomor 13. Beberapa siswa memiliki kecenderungan belajar berupa mengerjakan soal atau tugas dengan cepat, tetapi hasilnya banyak kesalahan. Gaya belajar para siswa tersebut adalah A. Impulsif. B. Reflektif. C. Gaya berpikir terikat. D. Gaya berpikir bebas. Pembahasan. Gaya belajar impulsif yaitu cara belajar siswa dalam menyerap pelajaran cenderung dengan cepat-cepat mengambil keputusan tanpa memikirkan secara mendalam untuk memahami konsep-konsep informasi yang telah diterimanya. Jawaban yang tepat adalah A. Impulsif. Contoh soal nomor 14. Hal yang mengandung makna Pancasila sebagai kaidah dasar negara bersifat A. Jujur dan adil. B. Mengikat dan memaksa. C. Sementara dan selamanya. D. Sebenarnya dan sejujurnya. Pembahasan.
Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat. Hal ini mengandung makna bahwa Pancasila sebagai kaidah dasar negara yang bersifat mengikat dan memaksa. Jawaban yang tepat adalah B. Mengikat dan memaksa. Contoh soal nomor 15. Penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil, B. Objektif, C. Valid, D. Sistematis. Pembahasan. Sistematis berarti penilaian yang dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku atau yang didasarkan pada data. Jawaban yang tepat adalah D. Sistematis. Contoh soal nomor 16. Serangkaian kegiatan yang sistematik untuk dapat menentukan manfaat atau kegunaan suatu objek atau program adalah A. Pengukuran, B. Evaluasi, C. Penilaian, D. Prestasi. Pembahasan. Nur Kancana 1983 menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Jawaban yang tepat adalah B. Evaluasi. Contoh soal nomor 17. Proses mendengarkan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh disebut A. Mengamati, B. Menyimak, C. Merenung, D. Mendalami. Pembahasan. Menyimak didefinisikan sebagai mendengarkan dengan baik-baik atau sungguh-sungguh yang diucapkan ataupun dibaca oleh seseorang. Jawaban yang tepat adalah B. Menyimak. Contoh soal nomor 18. Etika Pancasila adalah A. Ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan, B. Keagamaan, sosial, dan kerakyatan, C. Kebangsaan, kedaerahan, dan kebudayaan, D. Ketuhanan, kerakyatan, dan kebangsaan. Pembahasan. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jawaban yang tepat adalah A. Ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Contoh soal nomor 19. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada A. Metode pembelajaran, B. Tahap pembelajaran, C. Pendekatan pembelajaran, D. Gaya pembelajaran. Pembahasan. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Jawaban yang tepat adalah C. Pendekatan pembelajaran. Contoh soal nomor 20. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku dengan bahasa yang berbeda-beda. Maka akan sulit berkomunikasi kecuali ada satu bahasa pokok yang digunakan. Maka dari itu, digunakanlah bahasa Indonesia. Hal ini memiliki kedudukan dan fungsi. A. Sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. B. Sebagai alat pemersatu bangsa. C. Sebagai alat perhubungan. D. Sebagai lambang identitas nasional. Pembahasan. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, salah satu fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai alat perhubungan antar warga, karena pada soal di atas membahas tentang berbagai suku dengan bahasa yang berbeda-beda. Jawaban yang tepat adalah C. Sebagai alat perhubungan. Contoh soal nomor 21. Untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan segala hal dalam konteks pendidikan, digunakanlah bahasa Indonesia. Hal tersebut merupakan fungsi bahasa Indonesia sebagai A. Alat perhubungan tingkat nasional, B. Alat penghubungan kebudayaan dan iptek nasional, C. Bahasa yang digunakan dalam peristiwa kenegaraan, D. Bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Pembahasan. Karena berada dalam konteks pendidikan, maka bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Jawaban yang tepat adalah D. Bahasa pengantar di lembaga pendidikan.
Contoh soal nomor 22. Menyimak sebagai sebuah keterampilan berbahasa karena A. Menyimak sambil melakukan aktivitas lain tidak mampu menanggapi secara tepat. B. Menyimak sambil melakukan aktivitas lain mampu menanggapi secara cepat. C. Membaca sambil menyimak mampu menangkap pembicaraan secara benar. D. Menyimak sambil menyanyi ternyata dapat menanggapi secara tepat. Pembahasan. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang tidak disampaikan oleh si pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Jawaban yang tepat adalah B. Menyimak sambil melakukan aktivitas lain, mampu menanggapi secara tepat. Contoh soal nomor 23. Dalam pembelajaran membaca permulaan, ada beberapa metode yang dapat digunakan, kecuali A. Metode kupas rangkai suku kata. B. Metode kata lembaga. C. Metode SAS. D. Metode cerita. Pembahasan. Yang bukan dalam pembelajaran membaca pemula adalah metode cerita, karena metode cerita kurang tepat atau sulit digunakan untuk pembelajaran membaca pemulaan. Jawaban yang tepat adalah D. Metode cerita. Contoh soal nomor 24. Hakikat karya sastra apapun bentuknya tetap sama, yakni A. Pengalaman kemanusiaan dalam segala wujud dan dimensinya. B. Pengalaman kemanusiaan dalam segala wujud dan waktunya. C. Pengalaman kemanusiaan dalam segala hal. D. Pengalaman kemanusiaan dalam segala aspek kehidupan. Pembahasan. Substansi karya sastra apapun bentuknya tetap sama, yaitu pengalaman kemanusiaan dalam segala wujud dan dimensinya. Pengenalan terhadap ciri-ciri bentuk sastra ini memudahkan proses pemahaman terhadap maknanya. Demikian pula komponen-komponen yang turut membangun karya sastra tersebut. Jawaban yang tepat adalah A. Pengalaman kemanusiaan dalam segala wujud dan dimensinya. Contoh soal nomor 25. Sastra Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu A. Puisi prosa sajak. B. Puisi pantun drama. C. Puisi prosa drama. D. Puisi drama sajak. Pembahasan. Jenis-jenis karya sastra Indonesia. Puisi, novel, cerita pendek, drama, roman, prosa. Jawaban yang tepat adalah C. Puisi, prosa, drama. Terima kasih telah menonton video Media Eduka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.